Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, membaca bacaan-bacaan pada hari ini, seketika juga saya mengingat sebuah lagu yang populer, terutama di kalangan adik-adik Misdinar, anak Asmika. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa kita juga yang sudah dewasa tahu lagu ini. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Si Mbak, tahu Mbak? Bapak, Ibu, tahu? Kalau adik-adik Misdinar, adik-adik Asmika pasti tahu lagu itu kan? Dan mereka nyanyinya pun dengan penuh kegembiraan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Begitu kira-kira. Karena saya juga ketika masih muda dulu, ya sekarang juga masih menyanyi dengan penuh kegembiraan. Saya percaya bahwa penulis lagu tadi terinspirasi oleh warta bacaan yang kita dengar hari ini dari Yesaya dan juga penginjil Markus. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita saat ini sudah memasuki masa Advent, dan hari ini hari Minggu Advent yang kedua. Adventus, kedatangan. Kita menantikan kedatangan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah keselamatan. Dan untuk menanti kedatangannya, kita harus mempersiapkan jalan. Saudara-saudari yang terkasih, saya hendak berkisah
besar. Beberapa bulan yang lalu saya bersama keluarga, terutama bersama kakak saya yang pertama, kami bersukacita, bergembira. Karena apa? Sukacita menantikan kelahiran putra. Putra ini adalah putra yang pertama, tetapi anak yang kedua. Kami sungguh bersukacita untuk menyambut kedatangan si laki-laki ini, si putra ini. Kami sibuk mempersiapkan baju yang bagus karena kakaknya perempuan sehingga tidak bisa dilungsur. Nah, itu kan prinsip ekonomis, biasanya dilungsur. Sibuk mempersiapkan tempat tidur, sibuk mempersiapkan spray bayi yang sesuai untuk anak laki-laki, mempersiapkan ini itu, juga mempersiapkan makanan kalau ada tamu yang datang. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini juga yang kita sibukkan dalam masa Advent, dalam persiapan kedatangan Yesus. Hal yang baik memang kita mempersiapkan itu. Tetapi yang terutama dalam menyambut Natal ini bukan hal-hal duniawi. Yesus bukan manusia biasa. Maka tidak seperti kita menantikan kedatangan anak atau putra. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah keselamatan. Maka seruan Yesaya dan Yohanes dalam Injil, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu bukan tugas Yohanes saja, itu bukan tugas Yesaya saja, itu bukan tugas utusan-utusan Allah, tetapi terutama itu adalah tugas bagi diri kita sendiri. Kita perlu mempersiapkan jalan hati, jalan diri kita, agar Tuhan bisa datang, bisa masuk, dan hidup dalam diri kita. Ratakan tanah yang bergelombang, menimbun tanah yang berlubang, meluruskan jalan yang berlekok-lekok, supaya Tuhan bisa datang kepada kita dan kita bisa datang menghampiri Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menjadikan jalan hati, jalan diri kita lurus bagi Tuhan? Bacaan-bacaan hari ini menampilkan jawaban-jawaban itu. Bukan hanya dari bacaan pertama, bacaan kedua maupun Injil. Kitab Mazmur yang kita dengarkan memberi jawaban bagaimana kita meluruskan hati, meluruskan jalan diri kita. Penulis Mazmur mengatakan, keselamatan daripada Allah datang dekat pada orang-orang yang takut padanya. Maka poin yang pertama adalah takut akan Allah. Takut akan Allah bukan seperti anak kecil takut cerita-cerita hantu, atau seorang anak yang takut kepada bapak ibunya, atau seorang anak yang takut kepada gurunya, atau seorang bawahan takut kepada bosnya. Bukan seperti itu. Takut akan Allah ialah sebuah rasa kagum, rasa hormat kepada Allah, sehingga mendorong kita kepada penyembahan yang sejati. Maka ke gereja bukan
sekedar ritus, bukan sekedar ikut, tetapi kita sungguh kagum dan hormat kepada Allah. Dan takut akan Allah ini juga menghantar kita kepada taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua ialah bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Saya beriman percaya kepada Kristus, maka saya harus meninggalkan kemanusiaan lama dan menjadi manusia baru, berusaha melawan kedosaan hidup dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu semua setiap hari kita perbaharui lewat pertobatan, sakramen tobat. Maka apakah kita sudah menerima, memberikan diri untuk datang mohon pengampunan dari Tuhan dalam sakramen tobat? Itulah dua hal yang harus kita siapkan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini merupakan proses tugas seumur hidup, bukan proyek golongan. Petrus menuliskan, hari Tuhan datang bagai pencuri. Maka kita harus setiap hari berusaha meluruskan jalan bagi Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan tidak tercacat dan tidak berdosa, serta berada dalam persahabatan dan kedamaian dengan Allah. Kemudian, apa upah dari kesetiaan kita dalam usaha dan iman kita? Maka kelak apa yang dilihat oleh Yesaya, ia melihat Allah datang bersama orang-orang kepunyaannya akan terwujud ketika kita setia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan diri kita, mempersiapkan jalan hati kita. Maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang ada bersama dengan Allah, berjalan bersamanya dalam kemuliaan dirinya. Itulah hidup abadi yang penuh dengan sukacita. Maka kita bisa dengan sungguh-sungguh mengatakan, saya mau meratakan tanah yang bergelombang di hadapan kita, menimbun jalan yang berlubang, dan menjadi siap dibangun di dasar oleh iman kepada Allah. Semoga Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberkati